Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabia Mahfira, NIM 7193510011. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen agribisnis. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu apa itu agribisnis dan manajemen. Ya, agribisnis merupakan semua aktivitas bisnis di sektor pertanian, mulai dari pengadaan input pertanian, produksi, pengolahan, dan pemasaran produk-produk sampai ke tangan konsumen akhir. Manajemen agribisnis mengandung pengertian dari dua kata, yaitu manajemen dan agribisnis. Manajemen berarti seni dan ilmu untuk melaksanakan suatu rangkaian pekerjaan melalui penggunaan sumber daya. Dengan demikian, manajemen agribisnis adalah suatu kegiatan dalam bidang pertanian yang menerapkan manajemen dengan melaksanakan fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan fungsi pengawasan serta pengendalian dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan produk pertanian dan keuntungan yang maksimal. Kenalkan, nama saya Ricky Jones Sembiring dari kelas manajemen C Istanbul 2019. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai sistem agribisnis. Sistem agribisnis ada 4, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, subsistem input atau hulu atau on-farm upstream, yaitu subsistem pengadaan sarana produksi pertanian. Subsistem tersebut mendukung kegiatan on-farm atau pertanian primer dengan menyediakan faktor produksi yang dibutuhkan untuk kegiatan pertanian primer. Contohnya adalah industri pupuk, industri pakan, industri peralatan dan mesin pertanian, industri obat-obatan dan vaksin, serta bibit atau benih. Yang kedua, subsistem on-farm atau pertanian primer atau budidaya, yaitu subsistem yang melakukan usaha tani atau proses budidaya untuk menghasilkan produk pertanian primer atau komoditi pertanian. Contohnya adalah usaha tani tanaman pangan, usaha ternak, budidaya tanaman hias, budidaya perikanan, dan budidaya tanaman perkebunan. Yang ketiga, subsistem pengolahan dan pemasaran atau off-farm downstream atau subsistem hilir. Subsistem ini yang melakukan aktivitas bisnis pengolahan dan pemasaran produk agribisnis. Yang keempat, subsistem penunjang atau supporting system. Subsistem ini merupakan subsistem yang mendukung semua aktivitas dari semua subsistem primer utama dari mulai hulu, on-farm, dan hilir. Contoh subsistem penunjang antara lain kebijakan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, kelembagaan pertanian, lembaga keuangan untuk menunjang usaha agribisnis, dan lembaga penelitian dan perguruan tinggi. Perkenalkan, nama saya Uli Basanau Tegalung dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami. Nah, ada 5 ruang lingkup dalam kegiatan agribisnis. Yang akan saya jelaskan di sini adalah dalam sektor pertanian. Dalam sektor pertanian itu terbagi atas 2. Yang pertama, pertanian lahan basah atau yang biasa disebut dengan sawah. Nah, pertanian lahan basah ini tuh adalah usaha tani yang dilaksanakan pada hamparan yang membutuhkan banyak perairan. Contohnya itu seperti padi, jagung, dan kacang-kacangan. Yang kedua adalah pertanian lahan kering atau yang biasa disebut dengan ladang. Nah, pertanian lahan kering ini tidak membutuhkan perairan yang intensif. Contohnya itu seperti palawijaya, umbi-umbian, atau hortikultura. Hortikultura itu adalah seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman hias, dan tanaman obat. Perkenalkan, saya Sarah Estelena Tampopulon dengan NIM 7193210029 akan melanjutkan materi bidang ruang lingkup kegiatan agribisnis, yaitu ada bidang perkebunan, di mana bidang perkebunan ini merupakan usaha tani di lahan kering yang ditanami dengan tanaman industri yang laku di pasar. Contohnya kelapa sawit, karet, tebu, cengkeh, dan yang lainnya. Kemudian ada bidang peternakan. Bidang peternakan merupakan usaha tani yang dilakukan dengan membudidayakan ternak. Usaha peternakan ini dibagi menjadi 3 bagian, menjadi 3 jenis, yaitu peternakan unggas yang terdiri dari ayam dan itik, peternakan kecil yang terdiri dari kambing, domba, kelinci, dan yang lainnya. Kemudian yang terakhir peternakan besar yang terdiri dari kerbau, sapi, dan kuda. Selanjutnya ada bidang perikanan. Bidang perikanan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu perikanan tangkap yang terdiri dari perikanan perairan, sungai, danau, dan air laut. Kemudian perikanan budidaya yang terdiri dari perikanan kolam, rawa, empang, dan tambak. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Kehutanan. Kehutanan adalah kegiatan pertanian yang dilakukan untuk memproduksi atau memanfaatkan hasil hutan, baik yang timbul ataupun hidup secara alami maupun yang telah dibudidayakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Berustepu dengan NIM 7193510013. Di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik manajemen agribisnis, yaitu yang pertama, keanekaragaman jenis bisnis yang sangat besar pada sektor agribisnis. Yang kedua, hampir semua agribisnis terkait erat dengan pengusaha tani. Yang ketiga, keanekaragaman skala usaha di sektor agribisnis. Yang keempat, persaingan pasar yang ketat khususnya pada agribisnis skala kecil. Selanjutnya saya akan membahas mengenai karakteristik manajemen agribisnis. Yang pertama, falsafah cara hidup atau the way of life tradisional yang dianut para pelaku agribisnis cenderung membuat agribisnis lebih tradisional daripada bisnis lainnya. Yang kedua, kenyataan menunjukkan bahwa badan usaha agribisnis cenderung berorientasi dan dijalankan oleh petani dan keluarga. Yang ketiga, kenyataan bahwa agribisnis cenderung lebih banyak berhubungan dengan masyarakat luas. Selanjutnya saya akan membaca mengenai peranan manajemen agribisnis. Peranan manajemen yang utama adalah bagaimana petani ataupun perusahaan dapat mencapai tujuan-tujuan perusahaan tersebut dengan efisien dan efektif dengan menggunakan sumber daya atau input perusahaan yang terbatas. Tujuan-tujuan ini dapat dibagi ke dalam tahap tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif dan efisien, peranan fungsi manajemen dapat diterapkan. Fungsi manajemen adalah planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai fungsi manajemen agribisnis. Yang pertama ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mencakup semua kegiatan yang ditujukan untuk menyusun program kerja selama periode tertentu yang akan datang berdasarkan visi, misi, tujuan, serta sasaran organisasi. Yang kedua, fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian merupakan upaya manajemen untuk mengorganisasikan semua sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fungsi pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan ini dibagi menjadi fungsi kepemimpinan, pengarahan, dan koordinasi. Yang keempat, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan ini menekankan pada bagaimana membangun sistem pengawasan dan melaksanakan pengawasan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Yang kelima, ada fungsi evaluasi. Fungsi evaluasi menekankan pada upaya untuk menilai proses pelaksanaan rencana, mengenali ada tidaknya penyimpangan, dan tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan atau rencana yang telah dibuat. Yang keenam, ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini merupakan suatu upaya manajerial untuk mengembalikan semua kegiatan pada rel yang telah ditentukan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pembangunan pada agribisnis. Nah, pembangunan pada agribisnis ini terdapat 3 fase. Fase yang pertama itu adalah pembangunan yang masih menggunakan sumber daya alam dan tenaga kerja yang tidak terdidik. Pada fase ini tuh menghasilkan produk primer, tetapi subsistem lainnya itu belum berkembang. Kemudian fase yang kedua adalah pembangunan yang digerakkan oleh kekuatan investasi, di mana semuanya itu berimbang pada subsistem, baik itu hulu maupun hilir. Fase yang ketiga adalah fase pembangunan, di mana itu kegiatannya digerakkan oleh kekuatan inovasi di semua subsistem. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Semoga video bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya saya akan berikan contoh pengelolaan agribisnis. Di Kabupaten Majalengka yang merupakan salah satu dari sentral produksi mangga di Provinsi Jawa Barat menghasilkan jenis mangga gedong. Terhadap mangga gedong ini dilakukan diversifikasi menjadi jenis baru, yaitu mangga gedong gincu. Dengan keistimewaan harga jual yang lebih tinggi daripada mangga gedong biasanya. Ini juga meningkatkan pendapatan petani serta membuka pasar ekspor dengan jumlah ekspor ke pasar internasional 1% dan ke pasar domestik 99%.
Untuk ekspor dilakukan ke negara Hong Kong, Singapura, dan Arab Saudi. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.